Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore rekan-rekan. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai Enterprise Resource Planning, Supply Chain Management. Nah, anggota dari kelompok 4 ada Wid Hartanis dengan NIM 043, Cindy Maulidia Putri dengan NIM 161, Misbakul Munir dengan NIM 259, Alivia Ananda dengan NIM 302, Yudita Dwi dengan NIM 346, dan yang terakhir ada Fatimah Abu Bekar dengan NIM 573. Nah, yang pertama kita akan membahas apa itu Supply Chain Management atau yang disingkat sebagai SCM. Nah, ini merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan mengendalikan terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi mulai dari customer hingga supplier. Nah, untuk penjelasan singkatnya, SCM ini merupakan mekanisme yang berhubungan dengan semua pihak yang bersangkutan dalam proses berubahnya bahan baku menjadi sebuah produk. Nah, pihak yang ikut serta adalah yang bertanggung jawab untuk memberikan barang-barang jadi hasil produksi tadi ke customer pada waktu dan tempat yang tepat dengan cara yang efisien. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Terdapat 3 komponen SCM, yaitu yang pertama ada upstream SCM. Pada komponen ini melibatkan aktivitas perusahaan manufaktur dalam pengadaan dan melibatkan para penyalur dari tier pertama, yaitu pemasok. Contoh aplikasi upstream dalam industri manufaktur adalah perkebunan kapas pada industri kertas dan tekstil. Dan yang kedua ada internal SCM. Internal SCM ini melibatkan proses memasukkan barang ke gudang, manajemen produksi, fabrikasi, hingga pengendalian persediaan. Pada komponen ini banyak pihak terlibat termasuk pemasok dan pengelola manufaktur itu sendiri. Yang ketiga ada downstream SCM. Pada komponen ini aktivitasnya melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Inilah sebabnya dalam prosesnya banyak unsur yang terdampak, yaitu distribusi, pergudangan, transportasi, hingga after sales service. Kemudian ada proses supply chain management. Yang pertama ada customer. Customer ini merupakan mata rantai pertama yang memberi order. Customer memutuskan untuk membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan dengan menghubungi departemen sales perusahaan tersebut. Informasi penting yang terdapat dalam pesanan tersebut diantaranya seperti tanggal pengiriman produk dan jumlah yang diinginkan untuk produk yang dipesan. Yang kedua ada planning. Setelah customer membuat pesanan yang diinginkan, planning departemen akan mempersiapkan perencanaan produksi untuk memproduksi produk yang dibutuhkan oleh customer. Pada tahap ini, departemen planning juga menyadari akan adanya kebutuhan terhadap bahan baku dan bahan dummy atau bahan pendukungnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya saya akan melanjutkan dari rekan saya, purchasing atau yang disebut dengan pembelian. Di sini tuh yang dilakukan oleh purchasing atau pembelian itu pemasukan bahan mentah dan bahan pendukungnya serta menetapkan tanggal penerimaan dan jumlah yang dibutuhkan. Lalu yang kedua ini ada inventory.
bahan mentah dan bahan pendukung yang telah diterima oleh pabrik akan diperiksa kualitas. Jadi pabrik akan memeriksa bahan mentah tadi, diperiksa kualitasnya itu bagaimana, dan ketetapannya, jumlahnya juga, kemudian disimpan di dalam gudang untuk kebutuhan produksi. Lalu di sini ada produksi, yaitu bahan mentah dan bahan pendukung yang dipasok oleh supplier tersebut untuk melakukan proses produksi hingga menghasilkan barang jadi yang dibutuhkan oleh customer. Lalu di sini ada transportasi, yaitu pengiriman barang yang diinginkan oleh customer. Sekian dari saya. Nama saya Misbahun Munir, NIM 2020 310259. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai digital supply chain. Nah, digital supply chain ini merupakan penerapan teknologi digital dalam setiap tahapan pekerjaan yang didasarkan kepada jaringan internet sebagai tulang punggung, sehingga setiap alat kerja mampu berkomunikasi dan menghasilkan data-data yang penting yang akan diolah menjadi sebuah informasi. Adapun beberapa tantangan dalam digital supply chain. Nah, tantangan yang utama yakni dari bisnis supply chain ini adalah memenuhi delivery time untuk mendukung proses produksi barang, khususnya untuk pabrik yang berbasis industri 4.0. Nah, kegiatan produksi ini di dalam program per batch sesuai dengan order yang bersifat customized, yakni bukan mass production, sehingga diperlukan ketersediaan bahan baku yang berasal dari global supply untuk datang tepat waktu atau just-in-time supply dan berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yudita Dwi Nur Ainin dengan NIM 2020-310346. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu tantangan kedua. Tantangan kedua ini merupakan mengirimkan barang dari pabrik ke gudang distribusi atau ke gudang perusahaan e-commerce seperti gudang Lazada, Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Atau pengiriman barang langsung dari pabrik ke pelanggan melalui direct selling. Nah, pengiriman barang ke gudang dapat menggunakan transportasi seperti truk, kereta api, kapal, dan lain-lain, tergantung urgensi pengiriman barang. Biaya pengiriman menjadi sangat penting dikelola agar barang dapat terjual dengan harga yang kompetitif. Nah, materi selanjutnya yaitu ada tantangan ketiga. Warehousing management, yakni mengelola barang masuk dan barang keluar gudang secara efektif dan efisien dengan aplikasi Warehousing Management System atau yang biasa disebut WMS. Pengiriman barang dapat dikelola berbasis program kerja yang disusun sedemikian rupa, sehingga roda berjalan atau mesin penghantar barang serta robot bekerja secara sinkron dengan algoritma yang paling optimal. Demikian pola pada saat pengeluaran barang ke distributor atau pelanggan berjalan secara cepat dan akurat. Pengelolaan gudang cerdas ini terutama terlihat hasilnya pada waktu peak season. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Fatima Abu Bakar dengan NIM 2020-310573 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini ada tantangan terakhir, last mile delivery, yakni pengiriman akhir ke pelanggan. Pengiriman dilakukan melalui kurir atau orang dengan mengendarai mobil, motor, atau sepeda. Kemudian, ada tantangan usaha supply chain management di Indonesia.
Kegiatan bisnis pelaku usaha ini masih relatif kecil dan terbatas hanya untuk kegiatan tertentu saja, misalnya sebagai perusahaan transportasi, pergudangan, atau last mile delivery saja. Baiklah, ini saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.